Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Indonesia akan melakoni laga terakhirnya di gelaran Piala Asia U20, di mana Timnas Indonesia U20 ini akan menghadapi Yaman ya di laga terakhir besok pada tanggal 19 Februari 2025. Walaupun di pertandingan terakhir ini dari kedua negara antara Indonesia dan juga Yaman ini tidak akan mempengaruhi kelolosan dari dua negara tersebut ya, tetapi kami harapkan juga walaupun pertandingan esok melawan Yaman ini tidak akan mempengaruhi Timnas Indonesia U20 untuk lolos ke babak selanjutnya karena sudah dipastikan tidak lolos, ya kami berharap tetap para pemain Timnas Indonesia dan para pelatih beserta jajarannya juga menampilkan yang terbaik, sehingga ketika Timnas Indonesia U20 ini pulang ke tanah air pun pulang dengan kepala tegak, seperti itu ya. Berbicara wakil dari ASEAN di gelaran Piala Asia U20 kali ini, tentu ASEAN itu diwakili oleh 3 negara ya. Ya walaupun sebetulnya yang satu lagi ini bisa dibilang masuk ASEAN, bisa dibilang juga enggak. Jadi ada Indonesia, Thailand, dan juga Australia ya. Walaupun Australia ini terkadang timnas seniornya itu tidak ikut ke ASEAN ya, tidak ikut gelaran Piala AFF, tetapi di kelompok umur mereka selalu mengirimkan timnas kelompok umurnya untuk ikut berpartisipasi di Piala AFF. Jadi untuk di Piala Asia U20 kali ini, anggap saja wakil ASEAN ini diwakili oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan juga Australia. Nah, tentu dua dari 3 wakil dari ASEAN ini sudah dinyatakan harus angkat koper, sudah dinyatakan tidak lolos karena memang Indonesia dan Thailand ini sama-sama mengalami 2 kekalahan beruntun di fase grup, di mana Indonesia dikalahkan Iran 3-0 di laga perdana, lalu di laga kedua juga dikalahkan oleh Uzbekistan dengan skor 3-1. Begitupun juga dengan Thailand ya, mengalami hal yang sama di mana mereka di laga pertama juga dikalahkan oleh Jepang dengan skor yang sama seperti Indonesia 3-0. Lalu di laga kedua mereka dibantai oleh Korea Selatan 4-1, walaupun di pertandingan tersebut Thailand sebetulnya sempat mencuri gol terlebih dahulu ya, tetapi pada akhirnya harus mengakui keunggulan dari Korea Selatan. Walaupun di pertandingan terakhir sama-sama tidak akan mempengaruhi kelolosan dari Indonesia dan juga Thailand, tetapi ya diharapkan tadi pastinya kita sebagai fans Timnas Indonesia semoga Timnas Indonesia tetap terus berjuang, tetap terus menampilkan permainan terbaik, walaupun nanti di pertandingan terakhir pelatih dari Indra Syafri ini akan melakukan rotasi ya. Pastinya juga pelatih akan memberikan beberapa menit bermain kepada pemain yang belum pernah sekalipun bermain di laga perdana atau laga kedua, seperti itu. Nah, untuk Australia tentu ini sangat luar biasa ya. Sebetulnya kita juga harus bisa belajar dari Australia ini, di mana Australia di Piala Asia U20 kali ini mereka benar-benar sangat luar biasa. Perlu kita ketahui bahwa Australia tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Cina, Qatar, dan juga Kyrgyzstan, dan mereka berhasil menyapu bersih seluruh kemenangan di fase grup dengan 3 kali kemenangan. Di laga perdana melawan Kyrgyzstan menang 5-1, di laga kedua menang melawan Qatar 3-1, dan di laga terakhir barusan melawan tuan rumah menang dengan skor 2-1. Tentu Australia sudah menggenggam tiket lolos ke babak 8 besar itu ketika di laga kedua setelah mengalahkan Qatar, dan di malam hari ini mereka menegaskan bahwa mereka menjadi juara grup di grup A. Tentu nantinya mereka akan menunggu hasil dari grup B, dan nanti mereka akan menghadapi runner up dari grup B, di mana dari grup B itu ada Irak, ada Yordania,
ada Arab Saudi dan juga ada Korea Utara, di mana 4 tim ini semuanya masih bisa berpeluang untuk lolos ke babak 8 besar. Nah, berkaca dari turnamen Piala AFF, tentu Australia ini pernah ikut di Piala AFF U19 ya tahun lalu, di mana saat itu Indonesia menjadi juaranya, dan Australia saat itu hanya finish di peringkat ketiga ya, lolos ke babak semifinal, kalah dari Thailand di semifinal, dan menjadi juara 3 setelah mengalahkan Malaysia kalau tidak salah di perebutan juara 3. Sementara Indonesia berhasil menjadi juara Piala AFF dengan berhasil mengalahkan Thailand. Nah, tentu pelajaran yang bisa kita ambil dari Australia ini tentunya ya sebetulnya kita tidak perlu menjuarai Piala AFF gitu, karena Australia juga berstatus sebagai peringkat ketiga saat itu. Dan di Piala Asia U20 kali ini, di turnamen yang benar-benar yang sebenarnya, mereka akhirnya bisa lolos ke babak 8 besar dengan sangat meyakinkan, dengan berhasil meraih 3 kali kemenangan, 9 poin, menyapu bersih seluruh pertandingan, dan Australia ini berpeluang bisa tampil di Piala Dunia U20 di Chili nanti ya. Mereka hanya butuh 1 kemenangan lagi nanti di babak 8 besar. Tentu ya pastinya mereka akan mengharapkan itu, karena sudah berapa tahun lamanya Australia U20 ini tidak tampil di Piala Dunia U20. Terakhir kali mereka tampil itu pada tahun 2013 kalau tidak salah. Ya, dan mereka benar-benar sangat berpeluang kali ini untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20. Nah, ya itu tadi. Kita mesti belajar dari Australia bahwa banyak sekali ketika para pengamat, para pandit di Indonesia mengatakan ketika kita ingin menguasai Asia atau ingin berada di level Asia gitu, ya kita mesti menjuarai dulu di level regional, yaitu di level AFF. Ya tentu itu sudah dibuktikan oleh Australia bahwa di level AFF atau level ASEAN mungkin itu hanya menjadikan sebagai uji coba saja gitu. Walaupun mereka tidak juara, hanya finish sebagai peringkat ketiga, tetapi Australia akhirnya bisa membuktikan di level Asia bahwa Australia ini benar-benar bisa menjadi pesaing bagi negara-negara lain seperti Iran, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Dan bahkan mereka juga ya sekali lagi yang tadi saya bilang sangat-sangat bisa berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia seperti itu. Jadi ya tidak mesti melulu kita harus menjuarai Piala AFF lalu kita bisa bersaing di level Asia ya. Tentu tidak ya. Ketika timnas senior kita juga, ketika para pemain kita benar-benar saat ini sudah diisi oleh para pemain diaspora, tentu ya kita juga tidak harus selalu menjadi juara Piala AFF. Ya lantas di level Asia, bahkan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia juga kita saat ini sedang bersaing seperti itu. Tidak harus membuktikan dulu di Piala AFF ya. Jadi ya kita mesti belajar banyak dari negara-negara lain ya, salah satunya dari Australia, bahwa ya bagaimana tentu grassroots kompetisi di usia muda itu harus diperbaiki, karena itu sangat penting ya. Apalagi di kita memang ada kompetisi usia muda seperti EPA, tetapi itu juga hanya sebatas beberapa waktu saja, tidak seperti kompetisi penuh di beberapa negara lain ya, salah satunya Australia ya. Yaitu mungkin pelajaran yang bisa kita ambil di Piala Asia 20 kali ini. Ya, mudah-mudahan PSSI segera berbenah untuk bisa memperbaiki agar di turnamen-turnamen kelompok usia yang selanjutnya Indonesia bisa melaju jauh atau berbicara banyak, bahkan bisa hingga lolos ke Piala Dunia. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.